Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Nah, ada nih yang tanya ke saya, Smart Parents, sebetulnya. Apakah saya harus periksa ke dokter kandungan itu sebelum saya hamil atau sesudah hamil? Nah, sebelum Anda mulai mencoba sebetulnya, sangat penting untuk menemui dokter kandungan Anda untuk pemeriksaan pra-kehamilan atau sebelum kehamilan. Dokter Anda akan menanyakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi kehamilan Anda. Misalnya, mereka mungkin bertanya tentang diet Anda, gaya hidup, penggunaan alat kontrasepsi, kehamilan sebelumnya, obat-obatan, dan penyakit apapun yang Anda miliki atau yang diturunkan oleh keluarga Anda. Jadi banyak juga sebetulnya nih pembahasannya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas beberapa tips sebelum mencoba untuk hamil. Yang pertama, diskusikan setiap obat atau obat-obatan herbal yang Anda konsumsi. Kemudian diskusikan juga apakah Anda sudah update dengan vaksinasi Anda. Dan mulailah mengkonsumsi multivitamin yang mengandung asam folat. Kemudian ketahui makanan mana yang harus Anda hindari dan makanan mana yang terbaik untuk Anda. Kemudian merokok, alkohol atau minum obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Kemudian tentang memahami resiko bagi Anda dan bayi Anda jika Anda memiliki kondisi penyakit tertentu dan ada penyakit yang diturunkan dalam keluarga Anda atau keluarga pasangan Anda. Dan cobalah untuk menjaga berat badan yang sehat dan ideal. Jadi kita akan bahas secara singkat satu persatu ya Smart Parent, jadi ditonton sampai selesai. Tips yang pertama, diskusikan semua obat-obatan atau herbal yang sudah Anda konsumsi atau sedang Anda konsumsi. Jika Anda mengkonsumsi obat, misalnya suplemen atau obat herbal apapun, tanyakan kepada dokter kandungan Anda apakah aman untuk tetap meminumnya saat Anda hamil atau mencoba untuk hamil. Perlu diingat bahwa beberapa obat membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan tubuh Anda sepenuhnya. Dalam beberapa kasus, dokter kandungan Anda akan meminta Anda untuk beralih ke obat lain yang lebih aman untuk bayi Anda. Selain itu, dokter kandungan Anda mungkin perlu menghentikan obat-obatan tertentu secara perlahan karena dapat membahayakan Anda jika menghentikannya secara tiba-tiba. Ini sangat penting. Jika Anda menggunakan obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengobati kejang, misalnya tekanan darah tinggi, lupus, penyakit autoimun, atau penyakit rheumatoid arthritis. Tips yang kedua, periksa apakah Anda memerlukan vaksinasi. Jika Anda ingin hamil, penting untuk selalu mengetahui riwayat imunisasi Anda. Ini termasuk vaksin campak, gondongan, rubella, tetanus, difteri, polio, cacar air, dan juga hepatitis. Penting juga untuk mendapatkan vaksinasi virus corona atau COVID-19 saat Anda mampu mendapatkannya, serta vaksinasi flu setiap tahunnya. Beberapa vaksin lain itu tidak dapat diberikan selama kehamilan atau dalam 1 bulan sebelum kehamilan. Jadi sangat penting untuk mendapatkan vaksin ini lebih dari 1 bulan sebelum Anda mencoba untuk hamil. Tips yang ketiga, mulai konsumsi multivitamin. Jika Anda ingin hamil, minumlah multivitamin prenatal setiap hari yang mengandung setidaknya 400 mikrogram asam folat. Ini membantu mencegah beberapa masalah yang bisa dialami bayi saat lahir. Mulailah mengkonsumsi multivitamin itu setidaknya 1 bulan sebelum Anda mencoba untuk hamil. Karena pada saat mengetahui bahwa Anda hamil, bayi Anda telah membentuk banyak bagian tubuh yang bergantung pada asam folat tadi dan vitamin-vitamin lain untuk berkembang secara normal. Penting untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak vitamin apapun selama kehamilan, terutama vitamin A. Tunjukkan kepada dokter kandungan Anda vitamin yang Anda konsumsi atau akan konsumsi untuk memastikan dosisnya itu aman untuk Anda dan bayi Anda. Tips yang keempat, periksakan diet Anda. Secara umum, cobalah makan makanan yang seimbang, yang kaya buah-buahan, sayuran, dan juga biji-bijian. Beberapa makanan itu tidak aman dikonsumsi selama kehamilan. Jika Anda mencoba untuk hamil, berikut ini akan membantu Anda untuk tetap aman dan sehat. Yang pertama, jangan makan daging mentah atau setengah matang. Hindari makan hiu, ikan todak, king mackerel, atau tailfish karena mereka memiliki kadar merkuri yang tinggi.
Kedua, batasi jumlah kafein yang Anda miliki atau yang Anda konsumsi sebanyak tidak lebih dari 1-2 cangkir kopi setiap harinya. Kemudian berhati-hatilah untuk menghindari kuman dalam makanan Anda yang dapat membuat Anda sakit. Jadi cuci tangan Anda dengan sabun dan air sebelum menyiapkan atau menyentuh makanan. Cuci atau kupas buah dan sayuran sebelum dimakan. Ibu hamil juga harus menghindari makanan tertentu yang bisa membawa kuman. Ini termasuk daging, susu, keju atau jus, terutama susu yang belum dipasteurisasi. Tips kelima, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang lain. Jika Anda merokok, minum alkohol, atau misalnya menggunakan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter, lebih penting bagi Anda untuk stop. Bahkan sejumlah kecil zat ini selama kehamilan dapat melukai bayi Anda. Dan ini termasuk rokok elektronik atau vaping ya smart parents. Tidak cukup sebetulnya untuk berhenti begitu aja mengetahui bahwa Anda hamil. Nah, karena pada saat itu bayi sudah mulai terbentuk dan dapat dirusak oleh zat-zat aktif rokok, alkohol, atau obat-obatan lainnya. Tips yang keenam, diskusi mengenai risiko riwayat medis Anda. Tanyakan kepada dokter Anda apa risikonya bagi Anda dan bayi Anda jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Nah, jika Anda memiliki masalah medis, hal itu dapat menyebabkan masalah bagi Anda atau bayi Anda selama kehamilan. Orang yang memiliki kondisi atau penyakit tertentu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis masing-masing untuk mengendalikan kondisi mereka sebelum mereka mencoba untuk hamil. Ini termasuk penderita diabetes atau kencing manis, tekanan darah tinggi, asma, kondisi tiroid, gangguan kejang, infeksi HIV, dan masalah lainnya. Jika Anda memiliki salah satu dari kondisi ini dan tidak terkontrol dengan baik, itu dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Anda dan juga bayi Anda selama kehamilan. Jika Anda atau pasangan Anda memiliki riwayat kondisi yang dapat diturunkan kepada bayi Anda, dokter Anda juga mungkin merekomendasikan konseling genetik. Konseling genetik ini dapat membantu Anda memahami kemungkinan bayi Anda juga akan mengalami kondisi tersebut. Konselor ini juga dapat berbicara dengan Anda tentang pilihan Anda jika bayi Anda memang memiliki masalah genetik tertentu. Tips yang ketujuh, cobalah untuk menjaga berat badan yang sehat, di mana berat badan yang terlalu rendah, terlalu ringan, atau terlalu berat dapat mempersulit kehamilan dan menyebabkan masalah selama kehamilan. Jadi ada baiknya untuk mencoba mencapai berat badan yang ideal dengan indeks massa tubuh 18 hingga 23,5 sebelum mencoba untuk hamil. Dan akhirnya ketika Anda siap untuk mulai mencoba untuk hamil, sangat disarankan untuk berhubungan intim secara teratur yang maksudnya adalah berhubungan setiap 2 atau 3 hari sekali, di mana dapat meningkatkan kemungkinan untuk mencapai kehamilan. Selamat mencoba ya Smart Parents. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.